Dia adalah bara yang menyala-nyala di atas mahkota, membinar dengan kejam dan menebar jala lara. Dia adalah hulu hati yang tak berdarah, namun pilu dikala resah dan gundah pada nestapa. Dia adalah iblis yang dikutuk sejak masih belia, namun tidak berdosa sampai muncul benih benci dalam hatinya. Seorang anak manusia yang menjelma menjadi petaka, namun tidak sanggup melawan karma. Dialah Duryodhana, sang bencana yang berakhir di Kurukshetra. Duryodhana lahir dari rahim Gandhari yang amat berbakti pada suaminya. Dia bisa lahir ke dunia berkat anugerah Dewa Siwa yang terpukau pada dharma ibunya. Gandhari yang awalnya melahirkan seonggok daging yang tak semestinya, kemudian menjelma menjadi 100 orang Kurawa. Dari 100 potong daging yang disemayamkan bersama doa, Duryodhana adalah anak pertama yang bersuara memecah kesunyian rindu dalam hati Destarasta. Destarasta yang buta amat bahagia, namun sekejap dadanya sesak karena mendapatkan nasihat Widura, yang justru menyarankan segera membunuh sang putra pertama. Widura melihat alam bergemuruh seakan membawa tanda-tanda malapetaka, seakan semesta berharap Duryodhana yang kecil tak perlu lahir ke alam fana. Mendengar hal itu, Destarasta meraba-raba bayinya dalam kegelapan matanya. Jelas bayi itu masih suci dan bersih dari segala dosa. Maka apakah hatinya harus mengikuti petuah tanpa logika? Ataukah dia mesti berserah pada nasib ilahi yang menuntun pada jalan karma? Tak lama bayi Duryodhana menangis dalam-dalam, mengeluarkan suaranya pecah tanpa asa. Dia lemah tanpa kuasa dan terbaring tanpa daya. Destarasta seketika jatuh cinta pada bayinya. Maka mustahil dia berbuat hina dengan membunuh anak kandungnya. Jikalau kerajaan ini mesti hancur, maka biarlah para dewa yang menggulingkannya. Dan biarkanlah anak tak berdosa ini diberi kesempatan untuk menulis kehidupannya. Destarasta sadar, anak itu tidaklah berdosa. Dia masih suci dan tidak pantas dikutuk hina. Maka hati Destarasta pun memilih menyelamatkannya. Duryodhana kemudian tumbuh menjadi anak yang tangguh seperti ayahnya. Dia mungkin tidak dikaruniai kekuatan bak dewa seperti anak-anak Pandawa yang lahir dengan anugerah mantra, tapi berkat usaha kerasnya yang tiada lelah menempa badan, melempuh tara, menguncang jiwa, ia akhirnya mampu menjadi kesatria perkasa. Namun alangkah sayang, budi pekertinya buruk seburuk pamannya, dan dia adalah Sangkuni, biang keladi dari sifat Duryodhana yang berawal polos tanpa celah, namun perlahan menjadi kelam penuh dosa. Sangkuni yang diliputi dendam pada Hastina berupaya sedapat mungkin menjadikan Duryodhana naik ke atas tahta. Hal itu dikarenakan adiknya Gandhari yang cantik lagi jelita dijebak untuk menikahi Destarasta yang buta dan kehilangan tahta raja. Demi menunjukkan baktinya pada suami setia, Gandhari pun memilih membutakan matanya selama-lamanya. Mengetahui sang adik tercinta menjadi buta, maka kebencian Sangkuni pun lahir akibat ketidakadilan yang diterima oleh adiknya. Dan kebencian itulah yang akhirnya diwariskannya kepada para Kurawa. Sekelompok kebencian pada Bhisma, anak-anak Pandu, dan juga negeri Hastina. Sebuah kebencian yang hendak diwujudkan di bawah kekuasaan Duryodhana sebagai seorang raja. Namun hal itu tidaklah mudah. Para Pandawa khususnya Yudhistira telah dipilih menjadi pewaris tahta. Maka Sangkuni pun menabur pupuk dendam ke dalam dada para Kurawa, sehingga kebencian itu ikut menjalar bersama Sukma. Hanya Pandawa dan hanya anggota keluarga Pandawa lah yang di dalam hatinya perlu Kurawa rekat dengan kebencian bara. Maka sejak pertemuan pertama Kurawa dengan Pandawa terjadi, sejak saat itu pula Duryodhana menanam benci yang tumbuh tak terkendali. Duryodhana putra Destarasta adalah pribadi yang memahami kelemahan dirinya lebih dari siapapun yang mengenalnya. Dia sepenuhnya sadar bahwa ia lahir tidak sekuat Bima, tidak setangkas Arjuna, tidak secerdas Yudhistira, maupun setampan Nakula dan Sadewa. Dia memahami kelemahannya seperti ibu mengenal anaknya sendiri, sehingga demi menutupi kelemahannya di depan kekuatan para Pandawa, Duryodhana menjalin persahabatan setia kepada talenta para dewa. Sebut saja Aswatthama putra Guru Drona yang memiliki banyak ajian mantra. Sebut saja Ekaloya yang anak panahnya melampaui anak panah Arjuna. Sebut saja Karna putra Surya yang bahkan memiliki tameng Vajra.
Hanya cukup satu syarat untuk menjadi teman selingkarannya. Cukup tidak menaruh simpati apalagi hati kepada para Pandawa. Dan cukup menyanggupi hal itu saja, Duryodhana sanggup memberikan kota kepada mereka yang layak mendapatkannya. Ketika para Pandawa akhirnya keluar dari persembunyian mereka, usai peristiwa kebakaran di Istana Warnabrata, mereka mewujudkan Bisma dengan berbagi seorang istri yang tidak semestinya. Hal itu pun membuat Yudhistira hampir kehilangan haknya menjadi raja. Maka Bisma yang agung pun terpaksa membagi dua negeri Hastinapura. Duryodhana pun kemudian diundang ke kerajaan baru para Pandawa. Dia begitu takjub pada kemagahannya, namun tak kuasa karena itu bukanlah miliknya. Di Indraprasta, Duryodhana merasakan penghinaan yang ia rasakan mendidih ke dalam nadinya. Ketika senjata-senjatanya dilucuti dan merasa kehormatannya terpinggir sebagai orang biasa, rasa dengki dan iri menyelimuti hatinya. Ketika Susupala terbunuh akibat ucapannya yang berlebihan menghina Krishna, di saat itu pula Duryodhana mendapatkan kesempatan pergi dari muka istana. Namun baru saja ia hendak keluar dari sana, dia pun terjatuh ke dalam kolam yang sejernih lantai permata. Bukannya ditolong dan diberikan kekhawatiran, justru gelak tawa Pandawa lah yang menemaninya mengangkat badan. Maka semakin panaslah rasa benci itu di dalam dadanya, hingga kelak menimbulkan petaka bagi para Pandawa. Rasa benci itu membuncah pada jebakan mematikan, sebuah perjudian dadu yang akhirnya menggiring Pandawa ke perang mengerikan. Dalam perjudian itu sesungguhnya Duryodhana sudah memiliki segalanya. Ia telah memiliki Hastina sebagai pewaris sempurna. Ia telah mendapatkan Indraprasta yang ia inginkan sebelumnya. Ia telah memiliki para Pandawa sebagai budak yang bisa dia hina. Namun keserakahan tanpa sadar menelannya, sehingga penghinaannya kepada Drupadi justru berujung pada buah kutukan yang tak mampu lagi ditarik langit maupun bumi. Dari sanalah berawal deklarasi perang yang paling mematikan, sebuah Mahabharata yang akan mengunjang zaman. Di sisi Kurawa berjejer kesatria-kesatria tertangguh daratan Arya. Kekuatan perang Kurawa saat itu tak terbayangkan besarnya. Duryodhana memiliki Bisma yang agung sebagai panglima perang yang tak terkalahkan, membawahi sepasukan Narayani Sena milik Krishna yang tak terhentikan, memiliki Mahaguru Drona yang sejajar dengan tombak kemenangan, memiliki Aswatthama yang memiliki banyak mantra dewa yang mengerikan. Dia juga memiliki Karna putra Surya yang tiap anak panahnya sanggup menandingi Arjuna. Andai satu dari 3 kunci kemenangannya itu mundur dari perang, maka Duryodhana juga tak sudi memulai perang yang tak bisa ia menangkan. Dan ketiga kunci itu ialah Bisma yang agung, Mahaguru Drona, dan juga Karna putra Surya. Sehingga di depan mata siapapun yang melihatnya, sudah jelas Kurawa berada di atas angin kemenangan. Namun sayang, Duryodhana Putra Desarasa sebenarnya tak pernah memiliki ketiga kunci kemenangannya itu sejak awal permulaan. Ia telah terpedaya oleh kesungguhan dan bakti semu yang dicurahkan oleh ketiga kunci kemenangannya itu sendiri. Baik Bisma, Drona, ataupun Karna tidak pernah bersungguh-sungguh menempatkan syarat mutlak dalam hatinya untuk membenci para Pandawa. Syarat itulah yang dilangkahi ketiganya untuk menghadiahkan kemenangan pada kubu Kurawa, sehingga simpati dan hati mereka yang palsu menjelma menjadi bencana bagi Duryodhana. Bisma berhenti memusnahkan lawannya setelah menguasai sosok Krishna yang sebenarnya. Drona berhenti mengangkat senjata setelah terpedaya oleh kebohongan sederhana atas kematian anaknya, karena sendiri hanya mengincar Arjuna dan tidak peduli pada yang lainnya. Karena hanya setengah hati yang mereka berikan pada Duryodhana itulah, satu persatu dari mereka harus meregang nyawa di Kurusetra. Namun Duryodhana bukannya tak pernah menyadari hal itu sedikit pun. Bahkan jauh sebelum perang dimulai, ia telah tahu bahwa ia memang tak pernah memiliki jiwa mereka. Namun Duryodhana tetap saja menyimpan percaya. Selama mereka masih mau berperang, kemenangannya masih ada di pelupuk mata. Duryodhana memang tak pernah mendapatkan cinta Bisma seperti yang ia berikan pada Pandawa. Karena di mata Bisma sendiri, hanya pewaris Pandu satu-satunya permata. Duryodhana tak pernah mendapatkan kasih sayang Widura, karena baginya Duryodhana adalah manusia penuh celah yang seharusnya dibinasakan sejak lama. Dia tak pernah mendapatkan pengakuan dari Guru Drona, karena baginya Arjuna seorang murid kesayangannya. Sepanjang hidupnya, hanya keluarganya sendiri yang mencintai, menyayangi, dan mengakui Duryodhana sebagai kesatria perkasa. Maka oleh karena itu, begitu haus cinta Duryodhana pada kalung persahabatan yang semu,
walaupun terpaksa harus ditarik oleh belenggu yang palsu. Banyak orang mengira Duryodhana sesungguhnya tak peduli pada para sahabatnya, karena ia hanya ingin memanfaatkan mereka. Tapi air mata mengalir deras ke pipi Duryodhana ketika satu persatu kesatria setia yang menemaninya gugur meregang nyawa. Ia juga tak kuasa menahan duka di saat Karna putra Surya tumbang di tangan Arjuna. Maka ingatlah, Duryodhana masih bisa melihat cahaya kemenangan setelah Bhisma yang agung tertidur di antara anak-anak panah. Duryodhana masih bisa melihat kemenangan walau telah melihat Mahaguru Drona tewas terpenggal kepala. Tapi Duryodhana tak mampu melihat kemenangan apalagi harapannya setelah Karna tertidur untuk selama-lamanya. Seberarti itulah Karna bagi Duryodhana sebagai sahabat sejatinya. Ketika Duryodhana mengetahui kenyataan bahwa Radya sebenarnya adalah sulung para Pandawa, kenyataan ini tak mengubah hati Duryodhana bahwa ia tak hanya kehilangan panglima hebat semata, tapi juga sahabatnya yang amat berharga. Ia tak peduli walau Karna adalah saudara Pandawa, sebab baginya Karna adalah saudaranya yang sesungguhnya. Ikatan mereka lebih jujur dari darah dan lebih kuat dari rantai Yama, sehingga tak ada yang mampu menolak keinginannya untuk menjudurkan Karna ke nirwana. Duryodhana bukanlah iblis, karena iblis tidak menangisi kepergian saudara-saudaranya. Dia bukanlah iblis, karena iblis tidak menduka pada kematian para sahabatnya. Dia bukanlah iblis, karena iblis tidak mengharapkan cinta atau keadilan di depan mata. Dia bukanlah iblis, karena iblis tidak perlu alasan untuk membenci umat manusia. Tapi Duryodhana hanyalah seorang kesatria yang terpedaya oleh kebencian dari dengki semata. Hanya kebencian yang membuatnya menguapkan nalar dan juga logikanya. Kebencian yang dipupuk sejak masih belia, tumbuh menjadi obsesi yang tak bisa lagi meluntur hingga maut menjemputnya. Sebuah kebencian karena iri pada cinta yang orang-orang berikan pada keturunan Pandu semata. Sepanjang kisah Mahabharata terjadi, buah kejahatan Duryodhana hanyalah sebatas permusuhan tanpa akhir dengan para keturunan Pandu itu. Sebuah kejahatan akibat kebencian yang diwariskan oleh sang pamannya Sangguni. Tidak lebih apalagi kurang sebabnya. Ketika semua orang berpikir kebaikan tak boleh dipinggirkan dalam peperangan, Duryodhana sadar bahwa perasaan itu naif dan hanya akan menghancurkan pemiliknya seorang. Maka perang yang ia lancarkan tidak hanya membinasakan badan, tapi juga jiwa dan juga pikiran. Walaupun gemar menghalalkan berbagai cara, Duryodhana sejatinya masih memiliki prinsip kesatria dalam jiwanya. Dalam peristiwa Mahabharata, semua kesatria hanya boleh berduel dengan seorang yang ahli dalam senjatanya, yang panah melawan panah, yang tombak melawan tombak, dan yang gada melawan gada. Duryodhana adalah pemegang gada, maka lawan sejatinya sudah pasti sang Rekodara. Duryodhana layak disebut sebagai kesatria saat dia akhirnya terkepung oleh para Pandawa di pertempuran terakhir mereka. Dia tak pernah memanggil Pandawa pengecut atau apapun sejenisnya, karena Abhimanyu pun ia bunuh dengan cara yang sama. Dia paham bahwa tak pernah ada kecurangan dalam peperangan total, selain bagian dari strategi yang semestinya. Namun ketika Duryodhana ditantang satu lawan satu melawan setiap kesatria yang ada di hadapannya dalam pertempuran tahta yang terakhir kalinya, Duryodhana justru memegang teguh prinsip duel kesatria dengan tidak melawan kesatria yang lemah di kemampuannya. Dia tak memilih Yudhishthira yang merupakan sama-sama pewaris raja. Dia tak menantang Arjuna yang merupakan seorang ahli Gandiwa. Dia tak memilih Nakula atau Sadewa yang lebih lemah dari dirinya. Duryodhana justru memilih Rekodara Bhima yang paling kuat di antara semuanya. Dia memilih gunung yang paling kokoh sebagai bukti keberaniannya. Dia memilih jalan paling mematikan sebagai bukti kepantasannya. Maka berbekal berkat dari ibunya yang membuat tubuhnya sekeras Vajra, Duryodhana bertarung dengan gagah perkasa. Namun alangkah sayang, di hampir kemenangan nyaris dipeluknya, Bima pada akhirnya melanggar aturan berduel itu sendiri dengan memukul paha. Paha Duryodhana dihancurkannya, maka tersisalah Duryodhana dengan sakit luar biasa. Balarama yang mengetahui hal itu amat geram pada Bima, karena bukan saja ia telah melanggar aturan berduel, ia telah menodai kesucian duel yang jujur di antara kesatria itu. Balarama sendiri adalah kakak Krishna, mengetahui secara pasti bahwa kemenangan para Pandawa ini bukanlah kemenangan sejati dari anak-anak Pandu, melainkan pembantuan sepihak Krishna dari balik mulutnya. Duryodhana dan Kurawa lainnya hancur menjadi abu, bukan oleh kekuatan-kekuatan dewa yang dimiliki setiap Pandawa, tapi sejatinya oleh tangan-tangan Krishna yang memegang benang nyawa. Setiap yang berjalan, bersuara, menangis, dan terjabut nyawa di Kurusetra, semuanya adalah hasil perbuatan Krishna yang bahkan tak memegang senjata. Kematian Duryodhana begitu memilukan.
Sampai akhir nafasnya tiba, ia hanya bisa memikirkan penderitaan ketika membayangkan para Pandawa bersorak dalam kemenangan mereka. Maka demi meringankan kepedihan sahabatnya, Aswatthama pun memilih menjadi hina. Dia pun pergi membunuh anak-anak Pandawa. Begitu Aswatthama berhasil membunuh semua keturunan musuhnya, barulah akhirnya jiwa Duryodhana bisa terlepas dari badannya. Kita mungkin akan selamanya mengenang dia sebagai seorang penjahat yang hanya berhati keji lagi pun hina. Seorang musuh yang dipenuhi dengki yang tak terukur kata maupun bahasa. Seorang yang di dalam dirinya hanya ada segunung emosi yang menggelapkan jiwa ke dalam neraka. Tapi kita juga jangan lupa bahwa Duryodhana juga akhirnya hanyalah seorang manusia yang terlena pada dendam semata. Bagaimana tidak muncul dendam dalam hatinya? Sejak pertama kali dilahirkan ke dunia fana, dia bukanlah orang yang diakui sebagai pewaris tahta, walaupun telah nyata ayahnya adalah seorang raja dan juga anak sulung kerajaan Hastina. Hanya karena kebutaan ayahnya, runtuh segala hak-hak milik Duryodhana yang seharusnya didapatkan sebagai seorang pangeran yang seutuhnya. Dia mungkin lahir karena berkat dewa, tapi ia terbentuk karena hubungan sejati ayah ibunya. Di dalam nadinya, tercampur dengan sempurna darah seorang ayah dan ibu manusia. Di dalam nadinya tercampur kekuatan 1000 gajah Dasarasta dan juga keluasan hati seorang Gandhari yang membutakan mata. Sehingga tidaklah heran, di balik sifat bengis dan juga kejamnya, masih terukir sebuah sifat murni yang tak dimiliki oleh kaumnya, yaitu penerimaan terhadap jati dirinya yang memang lemah dan bodoh. Sehingga ketika dia memerlukan kekuatan yang pantas, dia tak peduli berasal dari kasta manapun kekuatan itu sebelumnya. Namun Duryodhana lupa, kebanggaan pangeran itu tidak dilahirkan semata-mata oleh kekuatan, tapi juga oleh budi dan juga kebaikan. Hal inilah yang membuatnya salah melangkah ke jalan kebatilan, karena tertelan oleh kegelapan. Duryodhana adalah hasil dari manusia yang terluka karena ketidakadilan cinta yang ia terima. Ketidakadilan cinta para kakeknya yang lebih menganggap Pandawa sebagai permata satu-satunya. Terluka karena ketidakadilan guru-gurunya, karena bahkan Drona hanya bisa melihat seorang Arjuna. Terluka karena ketidakadilan pandangan rakyat Hastina, karena mereka hanya bisa melihat keturunan Pandu semata. Terluka karena ketidakadilan budaya yang melengsarkannya dari tahta. Dia adalah pangeran, namun kerap diremehkan. Dia penguasa, namun kerap dijatuhkan. Maka apa boleh buat jika untuk sekedar dipandang, dia terpaksa menjadi kejebak iblis tak bertuan. Dialah yang disebut iblis, namun akhirnya hanya merupakan manusia biasa yang mencari-cari makna atas keberadaannya di dunia fana. Dalam beberapa versi diceritakan, Duryodhana pada akhirnya meregang nyawa di Kurukshetra, sebuah padang suci keramat bangsa Arya. Ketika seseorang meninggal di tanah itu, maka dikatakan jiwanya akan segera mencapai moksa dan terlepas dari lingkaran dunia. Duryodhana yang sampai akhir bertempur sendiri layaknya kesatria, dianugerahkan surga sebagai imbalannya. Ada yang mengatakan dia abadi di dalamnya, ada juga yang mengatakan dia mendapatinya sebagai permulaan dari penderitaan neraka. Namun apapun versinya, semua sepakat dia juga menikmati kegembilangan nirwana. Kebencian mungkin akan selalu menjadi bara semangat mencapai tujuan. Tapi ingatlah, jangan sampai kebencian itu membiarkan diri kita tenggelam ke dalam sumur penyiksaan. Hanya karena obsesi yang diwariskan, justru menjadikan kita hidup dalam fata morgana yang menghancurkan. Maka sekian kisah kali ini kawan. Terima kasih dan kuharap sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.